Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak atas tanah. Pembahasan yang pertama yaitu hak atas tanah, pembahasan yang kedua hak milik tanah, dan pembahasan yang ketiga adalah hak guna usaha. Pembahasan yang pertama adalah hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Dasar hukum hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU PA. Pasal tersebut berbunyi, atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Macam-macam hak atas tanah yang dimuat dalam pasal 16 dan pasal 53 dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah yang tetap ada ketika UU PA berlaku atau belum dicabut. Yang kedua, hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan terbentuk yang disahkan dengan undang-undang. Yang ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang dalam waktu singkat akan dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan bertentangan dengan jiwa UU PA. Dari segi asalnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama hak atas tanah bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari negara. Yang kedua, hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari pihak lain. Pembahasan yang kedua yaitu hak milik tanah. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Ini berarti hak milik memiliki sifat 3T, turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi. Hak milik dalam ketentuan hukum perdata diatur dalam pasal 570 KUH Perdata sampai dengan pasal 624 KUH Perdata, bahwa dinyatakan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain. Selanjutnya, terhapusnya hak milik atas tanah telah diatur dalam pasal 27 UU PA yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah hapus dan berakibat tanahnya jatuh kepada negara, yaitu yang pertama karena pencabutan hak atas tanah berdasarkan pasal 8, yang kedua karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, yang ketiga karena ditelantarkan, dan yang keempat karena ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 3. Selanjutnya yaitu hak guna usaha. Pengertian hak guna usaha adalah hak mengusahakan untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Pengertian tersebut dijelaskan pada pasal 28 UU nomor 5 tahun 1960 P. Pokok-pokok dasar agraria. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan hak guna usaha diantaranya yang pertama yaitu ada subjek hak guna usaha, yang kedua objek hak guna usaha, yang ketiga jangka waktu hak guna usaha, yang keempat tata cara pemberian hak guna usaha, dan yang terakhir terhapusnya hak guna usaha.